Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafisah, NIM 1218126 dari kelas Studi Fatwa DSN Hukum Ekonomi Syariah E. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Penyerapan Fatwa DSN dalam Peraturan Pasar Modal Syariah. Sebelumnya, meskipun Fatwa DSN MUI itu bersifat tidak mengikat, namun Fatwa DSN MUI merupakan salah satu acuan dari pengembangan pasar modal syariah di Indonesia. Ada 3 pokok pembahasan yang akan saya jelaskan dalam materi ini, yaitu yang pertama, mekanisme positivasi Fatwa DSN ke dalam regulasi OJK. Yang kedua, Fatwa DSN sebagai peraturan dan sumber hukum bagi regulasi OJK. Dan yang terakhir, penyerapan Fatwa DSN MUI ke dalam peraturan OJK tentang pasar modal syariah. Langsung saja, yang pertama mengenai mekanisme positivasi Fatwa DSN ke dalam regulasi OJK. Jadi, mekanisme positivasi Fatwa DSN ke dalam regulasi OJK itu tidak memiliki standar atau prosedur tertentu. Meskipun demikian, OJK ketika menerbitkan suatu peraturan atau regulasi, OJK akan mengundang DSN MUI untuk membahas dan mendiskusikan tentang peraturan yang akan dikeluarkan oleh OJK, sehingga DSN MUI memiliki peran dalam keluarnya peraturan atau regulasi OJK. Kemudian, OJK dalam mengeluarkan regulasi, ia memiliki prinsip rules making rules atau ketentuan dalam membuat ketentuan. Sehingga dalam hal mekanisme positivasi Fatwa DSN ke dalam regulasi OJK merupakan mekanisme pembuatan dari regulasi atau peraturan OJK itu sendiri. Kemudian ada 9 tahap dalam pembuatan peraturan oleh OJK. Yang pertama yaitu penyusunan naskah akademis. Ini merupakan langkah awal untuk mengkaji latar belakang dari dibuatnya peraturan OJK tersebut, berupa landasan sosiologis, filosofis, ekonomis, dan politis. Yang kedua yaitu pembuatan draft OJK. Setelah dibuatnya naskah akademis, maka dibuatlah draft POJK yang memuat ketentuan dasar dari peraturan-peraturan yang akan dibuat. Kemudian yang ketiga yaitu focus group discussion. Dalam sesi ini, OJK akan mengundang para praktisi yang berkaitan dengan industri keuangan syariah seperti MES, DSN MUI. Nah, sesi ini bertujuan supaya isi dari peraturan tidak terlalu melebar dari tujuan, merevisi draft, tidak bertentangan dengan peraturan yang lainnya, dan lain sebagainya. Kemudian, yang keempat yaitu pembahasan di pimpinan. Setelah tahap yang sebelumnya, maka draft POJK diberikan oleh kepimpinan sebagai bentuk laporan. Kemudian yang kelima, permintaan tanggapan oleh masyarakat secara tertulis. Laporan yang sebelumnya tadi akan dikeluarkan di website OJK atau surat kabar yang akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menanggapi secara tertulis. Apabila ada tanggapan dari masyarakat, maka konsep dari peraturan akan direvisi. Kemudian yang keenam yaitu rapat dengan pendapat dari praktisi LKS. Nah, rapat dengan pendapat ini bertujuan supaya lebih mantap lagi draft POJK-nya. Kemudian yang ketujuh, legal review oleh Departemen Hukum OJK. Nah, draft POJK ini akan diberikan kepada bagian legal untuk ditelaah lebih lanjut supaya tidak bertentangan dengan peraturan yang lain atau bertentangan dengan peraturan OJK yang sudah ada. Kemudian yaitu pembahasan di pimpinan, merupakan pembahasan akhir oleh pimpinan dalam menyetujui POJK yang akan diberikan kepada Departemen Hukum OJK. Yang terakhir yaitu diserahkan kepada Departemen Hukum. Nah, POJK akan diundangkan. Kemudian pokok materi yang kedua yaitu Fatwa DSN sebagai sumber hukum atau peraturan bagi regulasi OJK. Fatwa DSN MUI itu dengan sendirinya merupakan peraturan primer. Artinya dalam Fatwa DSN yang akan dipositivasi menjadi regulasi OJK itu merupakan suatu tindakan unsur yang sangat penting dan sangat diperlukan dalam pembaharuan hukum di Indonesia. Karena
fatwa DSN MUI ini sudah diakui eksistensinya oleh masyarakat, mayoritas masyarakat yaitu dari kalangan muslim. Dan pemerintah pun juga mengakui eksistensi fatwa DSN MUI dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga yaitu materi yang ketiga atau yang terakhir, penyerapan fatwa DSN ke dalam peraturan OJK tentang pasar modal syariah. Nah, dalam prakteknya industri pasar modal syariah mengacu kepada prinsip Islam yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka fatwa DSN MUI itu sangat penting dan sangat berperan. Hingga saat ini ada 17 fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan pasar modal syariah, dan 3 diantaranya yaitu sebagai yang membangun utama dari pasar modal syariah di Indonesia. Ketiga fatwa itu yaitu yang pertama, fatwa DSN MUI nomor 20 DSN MUI /4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang kedua, fatwa DSN MUI nomor 40 DSN MUI /10/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Yang ketiga, fatwa DSN MUI nomor 80 DSN MUI /3/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Nah, fatwa DSN yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI itu memiliki daya tarik syariah dan daya tarik perundang-undangan. Daya tarik syariah bermaksud bahwa fatwa DSN yang telah dikeluarkan itu benar-benar sesuai dengan prinsip Islam dan tidak bertentangan dengan syariat-syariat Islam. Kemudian yang memiliki daya tarik perundang-undangan maksudnya adalah bahwa fatwa DSN MUI itu yang dikeluarkan bisa menjadi acuan OJK dalam membuat peraturan, membuat kebijakan, dan membuat peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan apabila fatwa DSN MUI telah dilegitimasi, maka fatwa DSN MUI harus dilaksanakan. Dan apabila tidak sesuai, maka akan diberikan sanksi. Kemudian saya akan membacakan 7 penyerapan fatwa DSN MUI oleh OJK. Yang pertama yaitu fatwa nomor 70 DSN MUI /6/2008 dengan materi fatwa penerbitan surat berharga syariah ke dalam peraturan OJK nomor 18 POJK 04/2015 dengan materi peraturan penerbitan dan persyaratan sukuk. Jadi penyerapan OJK-nya yaitu tentang penerbitan sukuk. Yang kedua, fatwa nomor 20 DSN MUI /1/5/2001 dengan materi fatwa penerbitan dan persyaratan reksadana syariah ke dalam peraturan OJK nomor 19 POJK 04/2015 dengan materi penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. Sehingga penyerapan OJK-nya yaitu tentang jenis reksadana syariah. Yang ketiga yaitu fatwa DSN nomor 41 DSN MUI /3/2004 dengan materi ijaroh ke dalam POJK nomor 53 POJK.04/2015 dengan materi akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah, sehingga penyerapannya yaitu tentang bab 2 ijaroh. Kemudian yang keempat, fatwa nomor 11 DSN MUI /4/2000 dengan materi kafalah ke dalam POJK nomor 53 POJK.04/2015 tentang akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Kemudian fatwa nomor 9 DSN MUI /4/2000 tentang fakalah ke dalam POJK nomor 53 POJK.04/2015
tentang akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Kemudian yang terakhir, Fatwa nomor 7 DSN MUI garing 4 garing 2000 tentang mudorobah ke dalam POJK nomor 53 garing POJK titik 04 garing 2015 tentang akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Nah, jadi kesimpulan dari penjelasan yang sudah saya paparkan bahwa OJK itu dalam membuat peraturan tidak bisa lepas dari Fatwa DSN MUI. Terbukti bahwa beberapa dari POJK itu menyerap dari Fatwa DSN MUI dengan menerjemahkan atau menjelaskan dari ketentuan Fatwa DSN MUI dari yang bersifat umum ke yang lebih operasional, sehingga peraturan itu bisa dilaksanakan oleh industri keuangan syariah. Cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.